teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Dimas. Halo. Dan saya di sini. Hari ini kita mau bahas tentang sejarah. Oh, bukan sejarah, Miss Ibu. Sejarah di kelas 12. Saya ternyata di kelas pegangnya 2 ya? 10. Ya, ini Oh, kita oke, bahas sedikit PPKN. maaf. Di Ya. kelas 10. Maaf kurang briefing ini MC-nya nih ya. Oke. Moderator maaf. Oke, so hari ini kita mau bahas tentang PKN ya. Iya, PKN kelas 10. Dan kita mungkin akan lebih diskusi bentuknya. Dan selain nanti ada diskusi juga, ada sesi tanya jawab juga dan sudah kita tampung ya Pak ya. Iya, kemarin pertanyaan-pertanyaannya. sudah dibuat posternya. Nah, itu menarik. Itu poster dibuat oleh Pak Bagas. Kemudian saya share, banyak pertanyaan yang masuk sampai hari Selasa sore itu. Oke, Bahkan dari alumni juga ada kemarin. Oh iya? Iya, tapi tanyanya bukan tanya itu, bukan tanya pertanyaan mata pelajaran. Oke, tanya apa tuh? Miss Ibu itu siapa ya? Aduh, out of topik ya. Oke, kita kembalikan ke topik. Oke, jadi ini kita mau bahas, kalau nggak salah tadi saya ikut briefingnya yang bagian ini. Jadi ini tentang jadi tentang lembaga negara. Yeay. Apaan sih itu lembaga negara, Pak? Ya, kita hari ini berbicara tentang lembaga negara. Goalnya apa? Goalnya nanti adalah penerapan good governance. Nah, Miss Ibu kan guru bahasa Inggris, pasti tahu good governance itu apa? Aduh, kok jadi saya nih ya? Iya. Pemerintahan yang baik. Iya, ya pemerintahan kan? yang baik, Ya, betul. yang dijalankan dengan Jadi baik, lembaga negara kemudian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik itu seperti apa? Oke, jadi kita bisa bicara sistem nih hari ini ya. Bisa. Oh, wow. Ya. Oke, saya mau dapat menariknya nih. Oke. Nah, kalau gitu lembaga negara nih. Setahu saya lembaga negara itu kan kayak ada MPR, gitu nggak sih? Betul. MPR, Jadi lembaga DPR. negara jadi lembaga negara di Indonesia itu kan merupakan komponen yang kemudian nanti melaksanakan suatu sistem. Oke. Nah, sistem seperti apa? Nah, itu nanti berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan. Kalau sistem itu kan merupakan satu kesatuan. Apabila satu dari komponen sistem itu mati, ya tidak bisa bergerak. Contohnya, misalnya kita ambil kendaraan bermotor. Oke. Apa nih? Bemo? Enggak. Sepeda motor yang gampang. Oke, Karena oke. yang dimiliki setiap orang kan sepeda motor itu yang gampang. Oke. Apabila misalnya rodanya tidak ada, itu kan tidak berfungsi dengan baik. Bisa jalan tetapi kan susah. Nah, seperti itu contohnya. Iya. Makanya lembaga negara nanti juga seperti itu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Oke, jadi lembaga negara adalah komponen ya. Untuk menjalankan Oke, suatu sistem. Suatu sistem. Nice. So, berarti kalau saya bertanya dikit nih, kan lembaga negara itu kan deket banget ya sama politik. Nih saya agak meleknya politik nih. Iya. Oke, terus kalau gitu hubungan sistem tadi yang Bapak omongin gitu ya, dengan struktur politik yang ada ini apa dong? Oke, jadi hubungannya seperti ini. Lembaga negara pasti erat kaitannya dengan politik. Iya, setiap orang pasti berpolitik itu pasti. Oke, politik Karena kan punya kepentingan apa-apa. dan lain sebagainya. Oke. Nah, hubungannya seperti ini. Jadi ada yang namanya proses. Kemudian proses itu kan didahului oleh input, ya. Input itu ada masukan, kemudian ada dorongan, motivasi dan lain sebagainya. Kemudian ada permintaan, kemudian di tengah-tengahnya ada proses. Nah, proses ini yang dilakukan suatu lembaga negara. Untuk akhirnya apa? Outputnya berupa apa? Kebijakan. Nah, itu nanti berkaitan dengan perpolitikan. Nah, di mana proses itu politik yang melengkapi di situ. Begitu, jadi ada input, proses, output. Nggak usah dipikir, susah. Dijalanin aja ya? Iya, dijalanin Kayak aja. apa tuh ya Pak ya? Kayak apa ya? Nggak tahu Dirasain aja saya. yang penting dijalanin gitu ya? Betul sekali. Oke, kalau bagian itu kayaknya Pak Dimas yang lebih ahli sih. Oke, terus kalau tadi dapat sih, jadi ada poin-poin tadi ya, proses, sistem gitu. Oke, dan itu menjadi bagian dari negara gitu ya. Iya, betul. Terus kalau ini yang saya benar-benar tertarik juga sih karena saya belum paham gitu ya. Sebenarnya apa sih infra dan suprastruktur dari negara gitu? Oke, ya, malah Miss Ipo sudah tahu ini. Nggak tahu, teman-teman yang di rumah ini pernah mendengar nggak? Ada infrastruktur, ada suprastruktur itu. Kalau belum tahu, nah nanti bisa dilihat di buku atau di internet bagaimana itu suprastruktur politik, infrastruktur politik. Nah, gampangannya seperti ini, Miss. Suprastruktur politik itu adalah lembaga yang membuat kebijakan atau keputusan yang nanti bersifat sah. Itu suprastruktur. Nah, kalau infrastruktur itu berhubungan dengan yang mempengaruhi
suprastruktur. Jadi itu melekat di dalam masyarakat atau dikatakan mesin politiknya itu yang berkaitan dengan infrastruktur. Oke. Bingung tidak? Kalau saya tuh lebih suka yang bisa dijamah gitu ya Pak ya. Bisa dijamah. Wow, Jadi- menjamah apa ini? Jadi mungkin bisa dong kasih contohnya gitu ya. Oke, ya. Supaya kita nggak apa nih Oke. menguap, mengendap, terus menguap lagi gitu. Iya. Apa dong contohnya? Contoh paling gampang kan bicara contoh. Nah, oke. Apa tuh? Suprastruktur itu gampangnya yang gede. Suprastruktur. Oke, supra, oke ya. Gede ya. Ya, apa itu yang gede? Nah, kalau infrastruktur itu gampangannya kita berbicara yang kecil. Kecil. Nah, ini kaitannya dengan lembaga negara. Oh, oke, diluruskan Bukan lagi. kaitan dengan yang lain. Saya tahu pikiran kalian dengan yang lain nanti. Oke, suprastruktur dulu ya. Oke, supra. Dari yang besar dulu ya. Kok saya belibet ini sebenarnya grogi nih. Karena saya di sini. topiknya sih sebenarnya udah ngomongin besar kecil. Bukan dekat dengan misiku gini. Oh ya kayaknya ya. Oke. Jangan berpikir yang macam-macam Anda. Oke. Nah, suprastruktur ya, yang gede yang besar ini berkaitan dengan lembaga negara bukan yang lain. Nah, lembaga negara yang besar contohnya apa? Tadi sudah disebutkan ada MPR, kemudian DPR, lalu di dalamnya juga ada DPD, kemudian ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung atau lembaga peradilan yang lain, lalu ada TNI Polri dan sebagainya. Itu masuk di situ. Bahkan KPK itu juga disebut sebagai suprastruktur karena ini adalah pembuat keputusan Pembuat yang keputusan. sah. Oke. Kalau infrastruktur kita berbicara yang di bawahnya kecil, tapi ini apa ya istilahnya? Penyokong gitu ya. Iya, penyokong tapi juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya? Contohnya paling gampang adalah partai politik. Oh. Nah, kemudian ada kelompok kepentingan, Oke. kamar dagang misalnya. Kemudian ada juga yang resmi PGRI, ID ya, ID kan beberapa kali kita viral ya di berita itu ya karena pandemi COVID-19 ini banyak mengenal ID itu apa, Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian kelompok kepentingan yang lain. Ada juga kelompok penekan. Wah menarik tuh contohnya. Tahu nggak kelompok penekan itu? Bukan menekan-nekan ya, Terus apa dong Pak? tapi memberikan apa ya? Kritik Kritik. terhadap lembaga negara. Gitu. Kalau penekan ini masuk apa? Jadi kan supra, infra, atau dia punya golongan sendiri gitu? Dia Masuk bikin infra. ngegeng sendiri? Oh Tetap dia masuk gengnya infrastruktur. infra. Iya. Oke, karena dia memberikan pengaruh gitu ya. Dia Memberikan tidak pengaruh. memberikan Iya. keputusan gitu ya. Ya, jadi contohnya Oke. itu bisa kita lihat organisasi massa, kemudian LSM dan lain sebagainya. Itu kan memberikan kritik terhadap lembaga yang ada. Oke, kalau misalnya nih Pak, mungkin kasus-kasus yang agak sering terjadi nih ya. Iya. Kita kan banyak kelompok-kelompok agama deh yang mungkin juga nanti akan ditanyakan ya. Ya, betul. Kelompok Itu agama masuk ini, penekankah ketika dia mengkritik? ya itu kan termasuk salah satu ya kita tidak berbicara kelompok agama yang Tertentu mana ya. karena Oke, ini cuman secara general Secara berarti dia general masuk ke gitu. infra, geng infra ya. Iya, itu Mereka punya kelompok geng. penekan organisasi massa. Oh, oke. Paham nih sekarang, paham ya. Kelompok geng-gengan ini tuh gitu ya ternyata Iya. ya. Jadi nggak cuma, jadi setiap orang jadi ditentukan juga sama konflik kepentingan ya sebenarnya. Bisa jadi seperti itu karena setiap orang kan mempunyai kepentingan masing-masing, lalu bisa menjadi kepentingan kelompok. Nah, kalau yang baik itu kemudian memikirkan kepentingan nasional, bukan individu, Oke. bukan kelompok. Jadi tapi itu ya, nasional. good Iya. governance itu yang itu ya. Betul, Yang tidak mementingkan kepentingan pribadi, pribadi maupun golongan. golongan, tapi bisa lebih objektif gitu Iya, ya. jadi nanti kepentingan nasional jadinya. Oke. Itulah nanti di mana prinsip penerapan pemerintahan yang baik atau good governance. Waduh. Saya tuh kalau ngomong bahasa Inggris takut. Bener kok good Di samping governance. saya guru bahasa Inggris. Oke, ribet. Oke, ini sebelum kita ke pertanyaan nih Pak. Berarti kalau misalnya kita, let's say kita punya tadi ya, yang disebut good governance itu yang mementingkan kepentingan nasional, Iya. bukan yang mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian kalau gitu ini terakhir banget nih. Bagaimana ada sistem kontrol nggak di situ tuh? Ada. Jadi Dari sistem pihak siapa kontrolnya tuh? di sini. Yang suprastruktur ya, tadi kan kita bagi menjadi 3 ya. Legislatif, kemudian eksekutif, kemudian ada yudikatif. Yudikatif, oke. Nah, kedudukan ketiganya ini sama. Nah, letak kontrolnya di mana? Semuanya bisa mengontrol. Tetapi ada lembaga pengawasan yaitu yudikatif. Itu memberikan pengawasan dan pengadilan. Tapi semuanya bisa mengontrol satu sama lain. Nah, kemudian kelompok infrastruktur pun juga bisa.
Infrastruktur juga kontrol. bisa ya? Iya betul. Oke, Dengan karena kritikan, kemudian memberikan masukan, itu kan Oke. sebagian dari kontrol yang ada. jadi fungsi tekanan itu juga untuk memberikan kontrol gitu Iya ya. betul. Oke. Itu yang kemudian dilakukan supaya terjadi ya sebagaimana mestinya negara kita demokrasi, semuanya terwadai. Oke, paham. Oke, teman-teman saya akan kembali. Ini anggap aja iklan sebentar karena ternyata HP saya di sana sebentar. Tunggu, tahan. Ada apa dengan HP? Karena pertanyaannya tuh nggak masuk suara saya.